Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budila dalam pembelajaran tema 5 subtema 2 Bahasa Indonesia tentang perubahan cuaca. Tujuan pembelajaran kali ini ialah 1. Ibu mengharapkan kalian dapat mengidentifikasikan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Yang kedua, Ibu mengharapkan kalian dapat memahami kalimat efektif. Dan yang ketiga, Ibu mengharapkan kalian dapat menuliskan informasi menggunakan kalimat efektif. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian apa arti dari cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, cuaca dapat berubah-ubah. Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Nah, perubahan cuaca yang sangat cepat ini disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit seperti flu, mimisan, diare, sesak nafas, ataupun penyakit lainnya. Nah, sekarang kita bahas cuaca dan perubahannya secara berurutan ya adik-adik. Kita mulai dari cuaca cerah. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar terang. Udara juga terasa lebih panas. Kemudian, ketika cuaca berubah menjadi berawan, udara terasa lebih sejuk. Matahari pun bersembunyi di balik awan. Berbeda lagi ketika cuaca menjadi mendung. Langit menjadi kelabu, dan ini menandakan akan turun hujan. Biasanya udara akan terasa panas sebelum turun hujan. Nah, ketika hujan turun, udara terasa lebih dingin. Butiran air yang tersimpan di awan pun berjatuhan ke bumi. Nah, pertanyaan dari ibu, apakah kalian tahu mengapa dapat terjadi perubahan cuaca? Perubahan cuaca diakibatkan oleh tinggi rendahnya suhu bumi dan rotasi bumi. Nah, karena jenis cuaca berbeda-beda, kegiatan yang dilakukan pun akan berbeda-beda pula. Ketika cuaca cerah, kamu dapat membantu ibumu menjemur pakaian yang telah dicuci. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan dengan teman-teman. Cuaca berawan ialah cuaca yang paling menyenangkan untuk dimanfaatkan kita melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, ketika cuaca berubah menjadi mendung, kamu dapat mengajak temanmu di teras rumah. Dan sebaiknya bantulah ibumu mengangkat jemuran. Dan yang terakhir, saat cuaca hujan. Ketika hujan deras terus-menerus, kita harus waspada loh. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada terhadap banjir. Nah, untuk mengetahui dan memahaminya lagi mengenai perubahan cuaca, kalian akan mencari informasi dari artikel cuaca yang akan ibu berikan dengan menuliskannya menggunakan kalimat efektif. Tapi sebelumnya akan ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, agar dapat dengan mudah dipahami. Selain itu, kalimat efektif juga dapat menyampaikan gagasan-gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara pada pembaca maupun pendengarnya. Sebuah komunikasi dapat mudah dipahami dan akan berjalan lancar apabila kita menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai syarat-syaratnya loh. Yang pertama, kalimat tersebut harus sesuai dengan PUEBI.
atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku. Yang kedua, kalimat efektif harus sistematis. Kalimat efektif memiliki setidaknya susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, kalimat efektif tidak ambigu ya. Nah, syarat yang terakhir, kalimat efektif tidak boros kata dan kalimatnya tidak bertele-tele. Untuk memahami sebuah kalimat itu efektif atau tidak, kita harus memahami ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama, struktur bahasanya baik, yakni sesuai dengan ejaan yang berlaku, yaitu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca, dan menggunakan kata baku. Ibu punya contohnya. Contohnya yaitu, ibu membeli obat di apotik. Kalimat ini tidak efektif ya, karena ibunya tidak menggunakan huruf kapital dan apotiknya seharusnya menggunakan huruf E. Kita ubah menjadi kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektifnya yaitu ibu membeli obat di apotek. Ciri yang kedua yaitu kesepadanan struktur, yaitu memiliki susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, supaya lebih mudah dipahami. Ibu punya contohnya. Kalian simak ya. Ibu menyiram tanaman pada pagi hari. Nah, kalimat ini sudah lengkap ya. Kita lihat, ibu itu ialah subjek, menyiram yaitu predikat, tanaman yaitu objeknya, dan pada pagi hari yaitu keterangan waktu. Ciri yang ketiga, tidak meletakkan kata depan atau preposisi di awal kalimat. Contohnya, bagi semua siswa diharapkan memasuki kelas. Nah, kalimat ini tidak efektif ya, karena ada kata depan bagi di awal kalimat. Ini nggak boleh ya. Jadi dapat kita rubah menjadi kalimat efektif. Semua siswa diharapkan memasuki kelas. Kata baginya kita hilangkan ya adik-adik. Ciri yang terakhir yaitu tidak memiliki subjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu ya, tapi lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, Udin sakit, sehingga Udin tidak dapat pergi ke sekolah. Nah, subjeknya ganda atau berulang ya adik-adik. Kita akan menggabungkan menjadi kalimat efektifnya. Udin sakit, sehingga tidak dapat pergi ke sekolah. Oke, baiklah. Ibu punya sebuah artikel mengenai cuaca. Kalian dapat melihat di halaman 88 buku tema 5. Nah, tugas kalian yang pertama, carilah 4 kata atau istilah khusus yang ada dalam artikel. Tugas yang kedua, setelah kalian mendapatkan kata atau istilah khusus, buatlah kalimat dari kata tersebut dalam bentuk kalimat efektif. Tulislah jawabanmu pada LKPD yang telah disediakan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan selalu ingat pesan ibu. 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.